1441. Menghadapi anjing Imperius yang sedang terbang, keras Sky-Killer menyeringai dan berkata, hal-hal yang tidak hidup atau mati, apakah kamu ingin membunuhku? Pergi ke neraka. Kera iblis pembunuh surga naik ke langit, telapak tangan kanannya menyapu tongkat raksasa hitam sepanjang 5.000 meter, dan setelah menari bunga tongkat hitam besar, dia menyapu tongkat raksasa itu ke arah kepala anjing Imperius. Dengan sapuan, kekosongan runtuh satu demi satu, dan retakan padat di ruang gelap muncul di langit jutaan sen. Ada rasa jijik dan niat membunuh pada murid raksasa anjing Imperius. Anjing itu mengakui bahwa itu bukan lawan Tan Yun, tetapi bagimu, kera ini, anjing itu tidak ada di mata. Sementara anjing abadi meraung marah, dia mengangkat kaki depan kaki kanannya dan merobek langit. Paku tajam raksasa yang panjangnya ratusan kaki dan lebih keras dari artefak luar biasa tingkat ketiga ditembakkan ke arah tongkat hitam yang ditarik. Apa, kekuatanmu bahkan lebih kuat dari anjing ini? Anjing Imperius mengeluarkan suara menyakitkan yang tragis. Meskipun kukunya masih utuh, tetapi karena kuku kakinya tidak dapat menahan pukulan kera iblis pembunuh surga, ia mundur dan menusuk cakar anjing itu. Segera, kaki kanan depan anjing Imperius retak dan darah menyembur keluar, dan tubuh 5.000 zangnya terlempar seperti meteorit hitam raksasa. Itukah kemampuannya? The Heaven Killer Demon Ape memantul di udara, berlari melalui puluhan ribu kaki kehampaan, dan menuju ke Imperius Dog. Anjing Imperius berjatuhan di udara, dan setelah menghentikan sosok itu, mengetahui bahwa itu bukan lawan dari pembunuh iblis, ia buru-buru berbalik dan melarikan diri. Tetapi ketika baru saja menoleh, tubuhnya bergetar, dan pupilnya penuh ketakutan, tetapi Tan Yun, yang mengejarnya, melipat tangannya di bahu dan menatap dirinya sendiri sambil tersenyum. Rumput, anjing Imperius meraung, Tan Yun, anjing dewa bertarung denganmu. Ketika anjing Imperius membuka mulutnya yang besar dan bergegas menuju Tan Yun, tiba-tiba, memutar kepalanya lagi, tubuh besar itu menabrak kehampaan, membuka mulut besar langit, dan taringnya yang ganas, menggigit leher iblis. Kera, oh, masih ingin menyerangku. Oke, aku membiarkanmu bajingan menyelinap menyerang. Sky-Killer Ape terbang terbalik, telapak tangan kanannya menempelkan tongkat hitam itu ke lehernya. Anjing Imperius membuka mulutnya dan menggigit tongkat hitam itu. Dalam pandangannya, kekerasan taringnya sebanding dengan artefak tingkat 4 yang lebih rendah, dan dapat menghancurkan tongkat hitam. Selama Anda menghancurkan tongkat hitam sendiri, Anda dapat merobek kera monster jahat ini. Namun, selanjutnya, anjing Imperius menjadi marah. Retak. Tapi itu adalah saat taringnya menggigit tongkat hitam, dan dengan suara keras yang nyaring, giginya memenuhi mulutnya dengan rasa sakit yang menusuk hati, dan tongkat hitam itu tidak bisa menggigit sama sekali. Itu saja, setelah digigit tiba-tiba, sepertiga gigi anjing patah. Ah, gigi anjing. Ketika anjing Imperius mengeluarkan suara yang menyakitkan, ribuan pemilik kota yang awalnya adalah penonton, dan ribuan pemilik kota di depan tiba-tiba memancarkan berbagai atribut Kaisar Agung. Li, menukik ke bawah menuju gerbang kota, mencoba melarikan diri saat melawan kera iblis pembunuh surga dan Kaisar Abadi 9 surga. Gerbang kota, mencari kematian. Dengan lambaian tangan kanan kera iblis pembunuh surga, tongkat raksasa itu langsung menabrak kehampaan, dan ratusan penguasa kota yang bergegas menuju gerbang kota meledak dengan tiba-tiba. Lebih dari 300 penguasa kota yang belum terbunuh, melihat gerbang kota di depan mereka, dan sambil ragu-ragu, anjing Imperius meraung, lari. Melarikan diri satu persatu, pergi ke alam. Dewa, biarkan ayahku alam bawah tangkap Tan Yun. Anda juga dapat memberitahu berita bahwa Tan Yun adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, dan temukan cara untuk memberitahu dua orang dewasa, Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme. Bawahan patuh. Lebih dari 300 pemilik kota menanggapi serempak dan melarikan diri menuju gerbang kota. Tepat ketika Tan Yun hendak menghentikannya, terdengar suara surga dari telinganya, suamiku, kamu di sini untuk mencegat anjing Imperius. Aku akan menjaga gerbangnya. Wow, bayangan emas yang hampir transparan melintas dari sisi Tan Yun, dan pada saat berikutnya ia menyusul lebih dari 300 pemilik kota. Pompa, tiup, layar pedang yang luas menelan lebih dari 300 penguasa kota, dan segera, darah mengalir, dan untaian darah mewarnai langit malam menjadi merah. Lebih dari 300 penguasa kota hancur berkeping-keping, berubah menjadi potongan-potongan mayat yang tersebar di langit malam. Bayangan emas, tendangan voli berdiri dari gerbang kota,
berubah menjadi Sen Subing dalam gaun emas. Sudut rok terbang, sutra biru menari, dan Sen Subing berdiri membeku dengan pedang terbang di tangannya. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Anjing Imperius memelototi jutaan pemilik kota, bahkan jika Anda menghabiskan hidup Anda dan menumpuk jalur darah, Anda harus bergegas keluar dari gerbang kota. Semua untuk Kaisar Abadi. Dengan perintah dari anjing yang tidak dapat dihancurkan, segera, jutaan penguasa kota berubah menjadi semburan humanoid dan bergegas menuju Sen Subing. Keratua, gerbang kota bisa dijaga oleh es biasa. Tan Yun memerintahkan kera iblis, setelah kamu istirahat, aku akan menangkap anjing jiwa. Oke, memegang tongkat raksasa, kera pembunuh surga melayang di belakang Tan Yun di udara. Pompa, lempar. Pada saat ini, Sen Subing berdiri di gerbang kota dengan tendangan voli di udara, menari 1000 zang cahaya pedang, terus melahap penguasa kota yang bergegas. Tan Yun, anjing itu berkelahi denganmu. Anjing Imperius berteriak pada Tan Yun. Sambil berpura-pura bergegas menuju Tan Yun, dia tiba-tiba berbalik dan menuju ke arah Sen Subing yang menjaga gerbang kota. Tan Yun mendengus dingin, menunjukkan langkah luar biasa, dan langsung menyusul anjing Imperius. Ketika dia meraih ekornya dengan tangan kirinya, dan menariknya kembali ke udara, tinju kanannya menghantam punggung anjing Imperius. Bang! Wow! Di tengah suara gouge yang tumpul, darah berceceran, daging cincang tumpah, dan daging bagian belakang anjing Imperius kabur, memperlihatkan tulang punggungnya. Ledakan. Dengan suara tanah, Tan Yun mencengkeram ekor anjing penghapus jiwa dengan tangan kirinya, dan menghancurkannya ke tanah. Ah! Anjing Imperius menjerit dan meronta, berusaha menyingkirkan ekornya, tetapi apakah Tan Yun akan memberinya kesempatan? Tan Yun mengepalkan ekornya erat-erat dengan tangan kirinya, dan dengan kasar dan kejam menjentikkan anjing Imperius, dan kemudian menghancurkannya. Boom! Boom! Pada saat berikutnya, anjing Imperius pusing dan terluka oleh Tan Yun. Kemudian, Tan Yun mengendarai anjing ilusi, mengepalkan tinju besar, dan meledakkan tubuh anjing ilusi seperti badai. Boom! Boom! Dengan setiap pukulan yang mengenai anjing Imperius, kulitnya retak dan daging serta darahnya tertembak. Setelah ratusan pukulan, itu samar-samar terlihat di bawah sinar bulan, dan anjing Imperius terbaring di tanah sekarat, kejang-kejang dan mengerang kesakitan. Tan Yun perlahan bangkit dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat Sen Subing, yang tampak seperti dewa pembunuh, masih berdiri di langit di pintu keluar gerbang kota. Di tanah di bawah dan di depannya, ada tulang seperti gunung. Pada saat ini, ratusan ribu penguasa kota yang selamat melihat ke arah Sen Subing, dan kemudian ke anjing yang berkuasa di tanah. Mereka bubar dengan tergesa-gesa, masing-masing mencoba melarikan diri ke gerbang selatan, gerbang barat, dan gerbang utara. Jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu, kamu tidak bisa melarikan diri. Murid raksasa Tan Yun menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Setelah menawarkan pedang besar pembunuh, dia berkata dengan suara yang dalam, "Keratua, Subing, bunuh bersama. Biarkan mereka semua tinggal." Setelah itu, Tan Yun bergegas ke kerumunan dengan pedang Excalibur Hongmeng di tangannya, membunuhnya. Menusuk, pompa, lempar. Setiap kali Tan Yun mengayunkan pedangnya, ratusan penguasa kota tertelan dan berubah menjadi mayat yang berserakan di langit malam. Kera iblis pembunuh surga memegang tongkat raksasa, dan seorang penguasa kota yang terkenal meledak berkeping-keping di bawah tongkat raksasanya. Apa, Tuan Tertinggi, selamatkan hidupmu. Si kecil tahu bahwa dia salah, tolong maafkan si kecil. Tan Yun, kamu akan mati cepat atau lambat. Tidak akan lama sebelum apa yang terjadi di Nine Heavens Immortal Mansion akan menyebar ke alam dewa. Pada saat itu, Master Chaos Supreme dan Master Siyuan pasti akan menemukanmu. Tan Yun, kami mengutukmu untuk tidak mati. Setelah setengah jam pembunuhan, permohonan belas kasihan, penghinaan, dan kutukan menghilang. Pada saat ini, tanah dalam jarak ratusan mil dari gerbang timur ditutupi dengan mayat. Semua pemilik kota yang ingin melarikan diri dari gerbang timur tidak memiliki yang selamat. Tuan Tertinggi, penjahat telah menangkap Xiahou Su. Pada saat ini, dengan suara lemah, Ouyang Duantian yang memar dan pucat, memegang Xiahou Su yang sekarat di tangan kanannya, dia terbang di langit dan menggantung di depan Tan Yun. Paman, bagaimana lukamu? Tan Yun tiba-tiba menyusut saat dia berbicara, berubah menjadi tinggi normal, dan mengenakan jubah putih. Tidak apa-apa, itu semua luka kulit.
Ouyang Duantian berkata dengan hormat kepada Tan Yun. Tan Yun berbisik, Qian dan aku adalah teman dekat. Paman, kamu ada di depanku. Kamu tidak perlu terlalu menahan diri. Kamu bisa memanggilku Tan Yun mulai sekarang. Juga, jangan panggil aku Maha Guru kapan saja. Jika identitasku diketahui oleh alam dewa, aku akan lebih malang. Mendengar ini, Ouyang Duantian mengangguk dan berkata, "Oke, saya mengerti." Ya, setelah Tan Yun menjawab, dia melihat kera iblis pembunuh surga, dan menasihati, "Kera tua, kamu masih menjaga gerbang timur, kamu optimis tentang anjing yang tidak dapat dihancurkan." "Oke," kata kera pembunuh surga. Setelah itu, Tan Yun memberitahu Ouyang Duantian, dan setelah memberikan Xiaosu kepada kera iblis pembunuh surga untuk dibuang, dia pergi ke gerbang selatan bersama Ouyang Duantian dan Shen Subing. Ketika Tan Yun bergegas ke gerbang selatan, dia menemukan bahwa tidak ada yang selamat dari penguasa kota di gerbang selatan. Mayat, seperti gunungan darah yang menggelinding, membentang puluhan mil. Naga emas dan singa berlumuran darah berdiri di udara bersama Zenji. "Pria besar, kerja bagus." Tan Yun memberi pujian, lalu berkata, "Kalau begitu pertahankan gerbang selatan, Zenji, ikuti aku." "Itu tuannya." Naga emas dan dewa singa menjawab dengan hormat. "Saudara yang baik." Zenji naik ke udara, berdiri berdampingan dengan Tan Yun, Subing, dan Ouyang Duantian. Tan Yun berkata, "Xiaosu dan anjing Imperius telah ditangkap hidup-hidup. Sekarang kera tua sedang menonton. Setelah membunuh semua orang di Jiutianxian Mansion, dia akan menginterogasi keduanya tentang kematian ayah dan ibu angkatmu." "Yah, semuanya tergantung pada saudaraku." Zenji menjawab. Setelah itu, Tan Yun melepaskan kesadaran abadi, menutupi rumah abadi 9 surga dalam radius 30 juta sen, dan menemukan bahwa Moer, Tianluolong Xiongwang, Xiaobai, dan Tuobai Yingying juga ingin pergi melalui Simen. "Tuhan, bunuh semua." Kemudian, Tan Yun menemukan bahwa di gerbang utara, di bawah kepemimpinan Song Huixin, 7 raja, Tianlao dan yang lainnya sedang membunuh sekelompok penguasa kota. Tan Yun berkata dalam transmisi suara, Raja Tianluolong Qiong dan Xiaobai masih menjaga gerbang barat, Yingying dan Moer, datang dan berkumpul. Ketujuh raja memblokir gerbang utara, Huixin, Tianlao, Wei Kuan, Huang Fu Guchong, Guan Xuankui, Guan Xuankong, datang dan kumpulkan. 2 saat kemudian, semua orang terbang menuju Tan Yun satu demi satu. Selama periode itu, Tan Yun menemukan melalui pengetahuan abadi bahwa Wuxin Sangshen, Xianer, Mengbao, Yukin dan lainnya masih mengejar dan membunuh penguasa kota yang berlarian di Nine Heavens Immortal Mansion. Tan Yun memandang orang-orang di depannya dan berkata, "Selanjutnya, kita akan menyebar dan menutupi istana 9 surga dengan kesadaran abadi." Ingat, apakah itu semua penguasa kota, atau pelayan dan pelayan dari rumah abadi 9 surga, termasuk semua binatang peri, kamu akan membunuh mereka semua. Setelah itu, Tan Yun dan kerumunan bubar dan mulai dengan hati-hati memburu semua makhluk di istana abadi 9 surga. Malam memudar, dan matahari terbit. Setelah mencari dan membunuh sepanjang malam, sejauh ini puluhan juta pemilik kota, ratusan ribu pelayan dan pelayan di istana 9 surga, dan puluhan juta tentara dan jenderal di istana 9 surga tidak pernah selamat. Semua binatang peri dan binatang roh juga telah terbunuh. Melihat ke bawah dari langit, Nine Heavens Immortal Mansion dengan radius 30 juta li tampaknya dicuci dengan darah. Rumah Jiutianxian, gerbang timur. Tan Yun dan 7 istrinya, serta semua orang dan binatang buas itu, menatap Xiaosu dan anjing angkuh di tanah. Memukul. Dengan air mata di matanya yang indah, Zenji menusuk pergelangan kaki Xiaosu dengan pedang. "Ah!" teriak Xiaosu. "Katakan, apakah kamu membunuh ayah dan ibu angkatku?" Zenji berkata dengan tajam. "Itu bukan aku." Xiaosu menatap Ouyang Duantian, dia membunuhnya. Ketika dia menjadi tamu di istana tuan kota-kota Zhengxian, kamu membunuh ayah angkat dan ibu angkatmu. Kamu omong kosong. Ouyang Duan memerah karena cuaca. "Paman jangan marah." Tan Yun berkata, "Zenji, aku akan menginterogasinya." Tan Yun berjongkok, mencubit leher Xiaosu dengan tangan kirinya, dan menggunakan murid surgawi Hongmengnya. Tiba-tiba, Xiaosu tercengang. Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, "Katakan, apakah Anda membunuh Tuan Zhen?" "Aku membunuhnya." Pada saat Xiaosu mengakui,
Zenji di samping mengepalkan tinjunya, tubuhnya gemetar karena marah. Siapa yang dihasut olehmu? Wajah Tan Yun muram, mengapa membunuhnya? Xiahou Su berkata dengan jujur, saya dihasut oleh mantan Kaisar Sembilan Surga, karena Tuan Kota Zen telah menyinggung mantan Kaisar Sembilan Surga. Saya akan membunuh kamu. Zenji menangis, saudaraku, kamu dapat memulihkan kewarasannya, aku ingin dia mati. Setelah Tan Yun mengangkat kendali Hong Meng Sentong atas Xiahou Su, Zenji memegang pedang panjang dan memotong kaki kiri Xiahou Su dengan satu pedang. Pedang ini diberikan kepadamu atas nama ayah angkatku. Pompa, pedang ini untuk membalaskan dendam ibu angkatku. Sementara Zenji menangis, pedang memotong kaki kanan Xiahou Su lagi. Pedang ini karena kamu membuatku kehilangan ayah dan ibu angkat favoritku. Pedang Zenji naik dan turun, dan dalam teriakan Xiahou Su, dia memotong lengan kiri Xiahou Su. Sisanya adalah kemansion Tuan Kota Zen Xiancheng untukku, dan puluhan ribu orang. Yang meninggal memberimu binatang ini. Pergelangan tangan Zen Jihao berputar, bayangan pedang menyelimuti Xiahou Su, dan dia dihukum mati dalam jeritan kelelahan. Setelah itu, Zenji menatap Tan Yun sambil menangis, saudaraku, aku ingin istana Tuan Kota Xiahou Xiancheng tidak tinggal. Kalau begitu, pergilah ke makam orang tuaku dan beritahu mereka bahwa aku membalas dendam untuk mereka. Tan Yun mengangguk, dan mengangkat tangannya untuk menyeka air mata Zenji, oke. Pada saat ini, anjing penghapus jiwa yang sekarat memandang Tan Yun dan dengan lemah berkata, kamu akan mati cepat atau lambat. Hewan, kamu ditakdirkan untuk kecewa. Tan Yun berkata dengan keras, kami tidak akan mati. Xiao Qing, binatang ini diserahkan kepadamu. Tan Yun berkata, menatap Fang Ziqing. Fang Ziqing memegang takdir pertama pedang ilahi, menatap ke langit, anjing kekaisaran, sekarang aku akan membunuh putramu. Di masa depan, Fang Ziqing akan naik ke alam Dewa Hongmeng, membunuhmu secara pribadi, dan membalaskan dendam orang tuaku. Fang Ziqing naik ke udara, memegang cahaya pedang 1000 zang, menghancurkan anjing pelepas jiwa. Pada saat ini, Zenji datang ke Ouyang Duantian dengan permintaan maaf. Paman, maaf, saya salah paham. Gadis bodoh, jangan katakan itu. Ouyang Duantian menarik napas dalam-dalam dan menatap Zenji dengan penuh kasih. Jika kamu mau, aku akan menjadi ayah angkatmu mulai sekarang. Saya bersedia. Zenji berlutut dan berkata, Putri Zenji, saya telah bertemu ayah angkat saya. Yah, cepat bangun. Ouyang Duantian tersenyum ramah dan membantu Zenji berdiri. Tan Yun memandang semua orang, seolah memikirkan sesuatu, dan berkata, kamu tunggu aku di sini sebentar. Aku akan bertemu Qian-Qian. Nanti, kita akan pergi ke Xiahou Xiancheng. Setelah itu, Tan Yun keluar dari Lingqiao Taoist Hall, memasuki lantai 48, dan muncul di depan Ouyang Qian-Qian. Gadis, maafkan aku. Begitu Tan Yungang berbicara, Ouyang Qian-Qian menangis dan jatuh ke pelukan Tan Yun. Dia menangis begitu keras hingga dia tidak bisa menangis. Oh, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Tan Yun, tahukah kamu? Malam itu, pedang yang kutusukkan ke dadamu begitu saja, sama di dalam tubuh saya merasakan banyak rasa sakit. Aku mengerti keduanya. Tan Yun memeluk Ouyang Qian-Qian dengan erat dan terus menghiburnya. Setelah waktu yang lama, Ouyang Qian-Qian meninggalkan lengan Tan Yun, mengangkat kepalanya, dan menatap Tan Yun dengan air mata, aku telah mengenakan gaun pengantin Fang Rulong, apakah kamu akan membenciku? Tentu saja tidak. Tan Yun memegang wajah Ouyang Qian-Qian dengan kedua tangannya, menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah terangnya dengan kasar. Ouyang Qian-Qian memukul kepalanya, menutup matanya yang indah, dan dengan malu-malu menanggapi Tan Yun. Setelah waktu yang lama, Tan Yun melepaskan Ouyang Qian-Qian yang menawan. Ouyang Qian-Qian berkata dengan cemas, maukah kamu menikah denganku? Iya, Tan Yun berkata sambil tersenyum, aku akan menikahimu setelah aku membalas dendam. Iya, Ouyang Qian-Qian menangis bahagia dan bersandar di pelukan Tan Yun. Pada saat ini, dia merasa sangat aman. Setelah beberapa saat, Tan Yun dan Ouyang Qian-Qian melangkah keluar dari High Heaven Hall dan muncul di depan semua orang. Kakak Qian-Qian, kakak Zenji. Zenji dan Ouyang Qian-Qian saling berpelukan, dan keduanya yang dulunya mencintai saudara perempuan akhirnya memulihkan persahabatan lama mereka. Tang Meng, mengenakan gaun merah, menatap Tan Yun dengan lembut, suamiku, apa rencanamu selanjutnya? Tan Yun merenung sebentar, pertama,
Pergilah untuk menghancurkan istana Tuan Kota Xiao Xiancheng, lalu temani Zenji ke kuburan orang tuanya. Akhirnya, kami meninggalkan alam abadi 9 surga Hongmeng dan menuju ke 8 alam abadi Hongmeng, yang akan membuatnya terbalik. Tapi sebelum itu, mari kita pergi ke aula harta karun 9 surga Immortal Mansion untuk melihat apakah ada api dan senjata ajaib yang bagus. Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya terbang sejenak, tiba di aula harta karun, memasukinya, dan menemukan sederetan senjata sihir yang mempesona, tetapi artefak peringkat tertinggi hanyalah artefak luar biasa tingkat 2. Juga tidak ada api. Namun, yang membuat Tan Yun cukup senang adalah ada besi batu dewa ruang waktu sepanjang 1000 meter di peti harta karun. Hahaha, oke. Tan Yun melihat waktu dan ruang yang sejernih kristal Senyan Iron, dan tersenyum, dengan benda ini, saya dapat memperbaiki menara luar biasa tingkat keempat. Suatu hari di luar, 100 tahun di menara. Sen Subing dan yang lainnya juga sangat senang. Anda tahu, saat Anda maju ke alam kaisar besar, dibutuhkan waktu lebih lama untuk meningkatkan setiap wilayah kecil. Kami akan mengambil semua senjata ajaib di sini, kalian semua memilih untuk menggunakannya, dan kemudian kami akan meninggalkan rumah abadi 9 surga. Setelah Tan Yun berkata, setelah semua orang memilih artefak atribut yang sesuai dengan kualifikasi mereka, Sen Subing memasukkan semua senjata sihir yang tersisa ke dalam cincin para dewa. Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya tiba di Xiao Xiancheng dalam 2 hari melalui formasi teleportasi di Istana 9 Surga. Tidak ada yang lebih mengenal Xiao Xiancheng selain Zenji, karena Xiao Xiancheng adalah mantan Zen Xiancheng. Tan Yun dan orang-orang melewati Xiao Xiancheng dengan sangat cepat, sehingga para dewa di bawah tidak dapat menangkap mereka sama sekali. 1 jam kemudian, Xiao Xiancheng, Tan Yun dan yang lainnya muncul entah dari mana dari gerbang mansion. Zenji memegang pedang ilahi dan membunuh 2 penjaga dengan 1 pedang. Segera, Zenji dan yang lainnya memasuki City Lord's Mansion. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan ketika kekosongan berdesir, penghalang kedap suara yang besar menyelimuti seluruh City Lord's Mansion. Siapa yang masuk tanpa izin ke mansion Tuan Kotaku? Dengan suara tua, seorang lelaki tua dari peringkat ke-6 kaisar besar terbang dengan marah di depan Tan Yun dan yang lainnya. Orang tua itu tidak lain adalah ayah Xiahou Su, Xiahou Jin. Pada saat ini, Xiahou Jin membuka matanya lebar-lebar dan menatap Zenji, kamu tidak mati di tempat yang sepi. Dan kamu adalah Tan Yun. Xiahou Jin menatap Tan Yun, kamu sangat berani. Ledakan. Tanpa menunggu, Tan Yun menghancurkan kepala Xiahou Jin dengan pukulan. Pertempuran cepat, keputusan cepat, tidak ada ayam dan anjing. Tan Yun berkata, Zenji, Sen Subing, dan yang lainnya mulai melaju melalui rumah penguasa kota dengan kecepatan tinggi, dan mulai membunuh. Apa? Meluangkan. Mengapa kamu membunuh kami? Petik 2 petik 2. Jeritan bergema di seluruh rumah Tuan Kota. Sesaat kemudian, puluhan ribu orang di City Lord's Mansion tidak memiliki yang selamat. Kemudian, Tan Yun dan yang lainnya mengikuti Zenji ke alam rahasia kecil tempat ayah dan ibu angkat Zenji dimakamkan. Melihat Zenji dalam pemandangan yang menyenangkan, Tan Yun berkata dengan lembut, kamu lebih banyak menemani orang tuamu di sini, dan kami akan pergi setelah aku memperbaiki menara waktu dan ruang di sini. Setelah itu, Tan Yun keluar dari Lingqiao Taoist Hall dan memasuki lantai 48. Setelah mengeluarkan besi senyan waktu dan ruang, dia duduk bersila, melepaskan api meng besar. Tan Yun memutar-mutar tangannya dari dadanya dalam lintasan yang misterius dan tidak dapat dijelaskan. Tiba-tiba, kekuatan surgawi emas dengan ibu jari tebal, setelah diserap ke dalam api Hongmeng, tampak berdiri diam sebagai bintang seukuran ibu jari. Ada total 9.000 bintang langit, dan masing-masing adalah basis. Ini adalah penempaan bintang. Selanjutnya, Tan Yun akan menggunakan Star Array Forge untuk memperbaiki menara ruang waktu. Di luar waktu, setengah bulan kemudian, seberkas cahaya turun dari langit dan berubah menjadi seorang lelaki tua dari luar gerbang timur rumah abadi 9 surga. Jika Tan Yun ada di sana, dia pasti akan mengenali orang tua ini, dia pernah menemukannya di Soul Eater. Betul sekali, orang tua itu adalah Zhou Gong, penguasa kota tua Zutian Xiancheng. Setengah bulan yang lalu, Zhou Gong datang ke rumah abadi 9 surga dengan sangat sedih setelah menemukan bahwa lampu kehidupan putranya tiba-tiba padam. Sebelum tiba di Jiutianxian Mansion,
dia tidak dapat menemukan putranya. Dia baru saja datang untuk berpartisipasi dalam pernikahan Kaisar Jiu Tianxian. Mengapa dia mati? Pada saat ini, Zhou Gong melihat pemandangan di dalam gerbang kota, dia benar-benar tercengang. Semua penampakan itu adalah mayat yang membusuk. Dia melepaskan kesadaran abadi dan menyelimuti seluruh Nine Heavens Immortal Mansion. Setelah beberapa saat, dia tampak sangat ketakutan, wajahnya pucat, dan dahinya dipenuhi butiran keringat. Kenapa? Bagaimana ini bisa? Zhou Gong gemetar, dan berkata dengan suara gemetar, semuanya mati. Kaisar abadi juga mati. Puluhan juta pemilik kota mati. Siapa yang melakukannya? Siapa itu? Tepat ketika Zhou Gong bingung, pembangkit tenaga listrik kerajaan terkenal lainnya jatuh dari langit dengan keras dan terbang di samping Zhou Gong. Orang-orang ini adalah kerabat dari penguasa kota yang mati. Mereka juga datang setelah menemukan bahwa lampu kehidupan kerabat mereka yang adalah penguasa kota telah padam. Berdebar, sebuah pembangkit tenaga listrik kerajaan kaisar yang hebat, ketika dia menemukan melalui indera abadi, setelah kematian semua penguasa kota di rumah abadi 9 surga, kakinya melemah dan jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Kami, Kaisar abadi alam abadi 9 surga, dan puluhan juta tuan kota, semuanya akan mati. Ya, sejak Hongmeng Yantiandi, alam abadi 9 surga kita belum pernah terjadi sebelumnya, kematian berskala besar, siapa yang melakukannya? Itu membunuh begitu banyak orang. Ya, lelaki tua itu mendengar bahwa bahkan ketika Hongmeng Supreme jatuh, penguasa kota dari Hongmeng Nine Heavens Realm yang setia kepada Hongmeng Supreme dibantai oleh 1 juta, dan jumlah kematian penguasa kota jauh melampaui saat ini. Petik 2. Petik 2. Semua orang berbicara dengan takjub, sambil menangis air mata sedih, karena di tulang tak berujung di depan mereka, ada kerabat mereka. Dalam 2 bulan berikutnya, 9 hari rumah abadi datang satu demi satu, puluhan juta kuat. Orang-orang ini, basis kultivasi terendah adalah ranah kaisar pertama, yang tertinggi adalah kaisar ke-12 Zhou Gong. Tuan kota tua Zhou, sekarang di alam 9 surga Hongmeng kami, peristiwa besar seperti itu telah terjadi, Anda selalu bisa menjadi tuannya. Iya, Tuan kota tua Zhou, Anda masih mewakili alam abadi 9 surga kami, pergi ke alam dewa kekacauan dan alam dewa asal, dan beritahu 2 yang tertinggi. Juga, aku juga akan pergi ke alam dewa Hongmeng dan memberitahu kaisar abadi 9 surga. Petik 2. Petik 2. Dengan puluhan juta suara berlama-lama di telinganya, Zhou Gong menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, oke. Orang tua itu akan segera pergi ke 3 alam dewa utama, tetapi perjalanannya jauh, dan orang tua itu tidak akan bisa kembali sampai paling cepat 5 tahun. Sementara itu, berhati-hatilah. Setelah itu, Duke Zhou melepaskan kesadaran abadi berulang kali, memindai tulang-tulang gunung, mencoba menemukan mayat putra tuan kota Zhou Tianxiancheng, tetapi pada akhirnya dia tidak menemukannya. Nak, jangan khawatir, aku akan melakukan segala yang mungkin agar ayahku membalaskan dendammu. Duke Zhou menyeka air mata dari sudut matanya dan berubah menjadi seberkas cahaya, menuju para dewa 800 miliar sen di utara istana 9 surga. Hanya dengan tiba di platform para dewa, Anda dapat menggunakan kekuatan pendukung yang dilepaskan oleh platform para dewa untuk melindungi diri Anda dari gerbang para dewa. Setelah Zhou Gong pergi, pembangkit tenaga listrik dari puluhan juta kota abadi bergegas ke rumah abadi 9 surga dan mulai mencari tulang belulang kerabat mereka. Musim semi pergi dan musim gugur datang, setengah tahun kemudian. Pertumpahan darah dari istana abadi 9 surga telah menyebar ke seluruh kota dan kekuatan sektarian yang tak terhitung jumlahnya di alam abadi 9 surga Hongmeng. Para abadi di seluruh alam abadi 9 surga Hongmeng berada dalam kepanikan yang ekstrim. Mereka tidak tahu, siapa pertumpahan darah dari istana abadi 9 surga. Kriminal Tan Yun, Xian. Tidak ada yang curiga bahwa Tan Yun melakukannya. Di mata semua orang, Tan Yun dan keduanya jauh dari mampu bersaing dengan Kaisar Abadi 9 Surga. Selain itu, di Nine Heavens Immortal Mansion, puluhan juta orang yang meninggal semuanya adalah penguasa kota. Takut, panik, semua orang dalam bahaya, yang identik dengan alam 9 surga Hongmeng. Pada saat yang sama, Xiao Xiancheng, sebuah rahasia kecil. Di lantai 48 kuil Tao Ling Kiao, Tan Yun meletakkan api Hongmeng ke telapak tangan kanannya. Pada saat ini,
Di depannya berdiri menara 48 lantai dengan ketinggian ribuan kaki dan tubuh sebening kristal. Akhirnya berhasil. Dengan pagoda Dewa Langit Waktu, akan lebih mudah untuk berlatih di masa depan. Setelah Tan Yun tersenyum, menara itu tiba-tiba menyusut dan mendarat di tangan kanan Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun menyeret menara dan menghilang dari udara tipis dan muncul di wilayah rahasia kecil. Suamiku, apakah kamu siap? Tang Meng menyeringai, dan berjalan menuju Tan Yun dengan semua orang. Yah, itu disempurnakan. Tan Yun berkata, menara ini akan disebut Menara Ling Qiao mulai sekarang. Menara ini sama dengan Aula Tao Ling Qiao, dengan total 48 lantai. Mulai sekarang, Anda dapat memasuki lapisan menara untuk berlatih sesuai dengan jumlah lapisan yang Anda miliki di Aula Tao sebelumnya. Setelah semua orang mengangguk untuk mengungkapkan pemahaman mereka, Sen Subing bertanya, Tuan Suami, apakah kita akan pergi sekarang, alam 8 surga? Yah, kurasa begitu. Tan Yun mengangguk dan berkata, pertumpahan darah di rumah Jiu Tianxian Hongmeng seharusnya menyebar di alam 9 surga. Diperkirakan seseorang telah pergi ke alam dewa untuk melaporkannya. Saya memperkirakan itu akan memakan waktu 5 tahun dan 3 tahun. Pasti ada dewa yang akan datang ke alam 9 surga untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Semakin cepat kita pergi secara alami, semakin baik. Pada titik ini, Tan Yunyin berkata, selanjutnya, kita akan merampok 8 rumah harta kaisar abadi yang tersisa satu persatu, mengumpulkan semua mata air peri, dan kemudian menghancurkan Chaos Immortal Mansion dan Siyuan Immortal Mansion, dan kemudian mundur. Kultivasi, promosi ke tingkat ke-12 dari alam kaisar besar dalam satu gerakan, dan kemudian ke penjara pemurnian abadi. Sebelum ini, aku ingin membuat 11 makhluk abadi yang hebat gelisah. Mendengar ini, setelah semua orang mengangguk setuju, Fang Ziqing berkata, saudaraku, sebagian besar penguasa kota yang mengkhianatimu saat itu telah menjadi dewa. Aku akan mendaftar mereka setelah itu. Setelah kita menjadi dewa, aku akan menemukan mereka untuk menyelesaikan akun. Baiklah. Mata Tan Yunsing menunjukkan niat membunuh yang mengerikan, orang yang pernah mengkhianatiku, hanya ada satu jalan buntu. Kemudian Tan Yun berkata, kamu memasuki menara tinggi surga, aku akan membawamu ke gerbang penghalang. Semua orang tahu bahwa gerbang penghalang di mulut Tan Yun adalah pintu gerbang ke-9 surga dan 8 surga. Gerbang penghalang dibangun di Nine Heavens Immortal Mansion, gunung peri penghalang 30 miliar mil di timur. Jika Anda ingin membuka gerbang pesona, Anda harus memiliki token Kaisar Abadi yang diberikan oleh para dewa kepada Kaisar Abadi 9 hari. Singkatnya, token Kaisar Abadi 9 surga adalah kunci menuju alam abadi 8 surga. Namun, untuk Tan Yun, dia tidak membutuhkan token Kaisar Abadi sama sekali. Alasannya sederhana, karena gerbang penghalang yang mengarah ke alam abadi 8 surga, dan bahkan gerbang penghalang alam abadi Hongmeng lainnya, diletakkan oleh Tan Yun sendiri di masa lalu. Selanjutnya, setelah Sen Subing dan yang lainnya memasuki Menara Ling Qiao, Tan Yun membawa Menara Ling Qiao ke telinganya, terbang keluar dari alam rahasia, dan menuju ke Gunung Peri Pesona. Tan Yun memperkirakan bahwa dengan kecepatannya sendiri, dia bisa tiba dalam 10 hari. Pada saat yang sama, siluet ditembak jatuh dari awan, terbang ke dasar menara di kedalaman hutan penglai, dan berubah menjadi 3 pria dan 2 wanita. Jika Tan Yun dan yang lainnya ada di sini, mereka pasti akan mengenali 5 orang. Karena kelima orang itu adalah Suan Yuan Rou, Suan Yuan Linger, Suan Yuan Changfeng, Suan Yuan Haokong, dan Chu Xiaoxia. Suan Yuan Rou mengenakan gaun hijau panjang, seindah biasanya. Setelah kelimanya berpisah dengan Tan Yun di tanah terbengkalai, mereka pasti menemukan peluang besar. Karena Suan Yuan Rou sekarang adalah peringkat ketiga dari alam kaisar besar. Suan Yuan Haokong adalah tingkat kedua dari alam kaisar besar. Kaisar Suan Yuan Changfeng adalah yang pertama. Chu Xiaoxia dan Suan Yuan Linger sudah menjadi ranah kaisar ke-12. Suan Yuan Ruang melihat ke menara suci yang berdiri di hutan dan berbicara kepada mereka berempat, sekarang rumah abadi 9 surga telah dimandikan oleh seseorang, dan alam abadi 9 surga berada dalam kekacauan. Saat itulah kita menggeledah 9 surga. Rumah rahasia. Selama kita mendapatkan mata air peri di rumah rahasia 9 surga, kita akan dapat meningkatkan wilayah kita dengan sangat cepat saat itu. Kamu menungguku di sini, aku akan pergi ke puncak menara dan membunuh Kaisar Besar Penglai. Setelah itu,
Suanyuan Rou memimpin untuk terbang ke langit dan terbang ke puncak menara, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada seorang pun. Nah, di mana Kaisar Agung Penglai? Alis Suanyuan Rou mengerutkan kening, agak bingung. Mengapa tidak ada yang menjaga istana rahasia Jiutian? Kemudian, Suanyuan Rou membuka formasi teleportasi melalui teknik rahasia. Ketika dia memasuki istana rahasia Jiutian, dia menemukan bahwa bahkan tidak ada peri di dalamnya. Ketika Suanyuan Rou meninggalkan istana rahasia Jiutian dengan kebingungan dan kembali ke hutan Penglai, Suanyuan Haokong datang ke Suanyuan Rou dan berkata, "Rower, ada banyak tulang orang tidak jauh dari sana. Orang-orang ini pasti penjaga yang kuat dari istana rahasia Jiutian. Karena mereka sudah mati, sepertinya rumah rahasia Jiutian telah digeledah." "Paman, kamu benar." Suanyuan Rou menghela nafas dan berkata, "Mata air peri di istana rahasia 9 surga memang dijarah. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Suanyuan Linger mengerutkan kening. Suanyuan Rou tidak langsung menjawab, tetapi berpikir keras. Suanyuan Haokong menghela nafas, "Ruer, lupakan saja, kita akan berkultivasi perlahan, selama kita punya cukup waktu, kita bisa berkultivasi ke ranah Kaisar ke-12 cepat atau lambat." "Tidak," Suanyuan berkata dengan cahaya dingin di matanya yang lembut dan indah, "Tan Yun adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme. Ini luar biasa. Hanya ketika saya meningkatkan ranah saya secepat mungkin, saya dapat membunuhnya ketika saya bertemu dengannya. Juga, jika saya tidak salah menebak, Tan Yun, Shen Subing, dan yang lainnya melakukan pertumpahan darah di rumah abadi 9 surga. Di seluruh dunia, hanya Tan Yun, Fang Ziqing, dan Jiutian Xianfu yang memiliki kebencian. Selain mereka, aku benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun yang akan melakukan pembantaian seperti itu. Jika saya tidak salah menebak, kekuatan Tan Yun saat ini mungkin tidak di bawah saya. Dia pasti telah menemukan peluang besar seperti kita selama bertahun-tahun. Kalau tidak, bagaimana kekuatannya bisa meningkat begitu cepat dalam waktu sesingkat itu?" Mendengarkan kata-kata Suanyuan Rou, Chu Xiaosha tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, tetapi sebenarnya dia cukup khawatir tentang keselamatan Tan Yun. Dalam pikirannya, Tan Yun akan selalu menjadi bosnya. Suanyuan Changfeng tampak khawatir, dan diam-diam berkata dalam hatinya, "Ying Ying, gunung es ini, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Jika tebakan saudara perempuan saya benar, saya tidak tahu apakah Bingshan terluka ketika dia mencuci 9 istana abadi surga." Suanyuan Rou tampaknya melihat melalui pikiran Suanyuan Changfeng, dan berkata dengan dingin, "Khawatir tentang seorang wanita yang tidak memiliki niat, tidak ada obatnya." "Saudari," Suanyuan Changfeng mengerutkan kening, "Ya. Saya hanya khawatir tentang gunung es, bukan kamu." Suanyuan merasa lembut, "Aku terlalu malas untuk peduli padamu." Melihat udara menggembung Suanyuan Rou, mata Suanyuan Changfeng menunjukkan kilatan simpati. Dia tahu bahwa Suanyuan Rou tidak sebebas dan semudah itu di wajahnya, meskipun dia telah mendengar Suanyuan Rou mengatakan berkali-kali bahwa dia ingin membunuh Tan Yun selama bertahun-tahun, tetapi dia juga sering menemukan Suanyuan Rou dalam keadaan linglung ketika dia sendirian. Masih ada air mata di matanya yang linglung. Dia tahu bahwa saudara perempuannya, yang ingin membunuh Tan Yun, benar, tetapi dia juga membenci Tan Yun pada saat yang sama. "Oke, berhenti berdebat." Alis Suanyuan Haokong berjajar, "Aku benar-benar kesal melihatmu selalu membuat keributan. Rower, mari kita bicara tentang bisnis. Katamu, kemana kita akan pergi selanjutnya?" Mata lembut Suanyuan berkedip, dan Tan Kou dengan ringan membuka, "Pergi ke Gunung Peri Pesona 30 miliar mil di sebelah timur Nine Heavens Immortal Mansion." Gunung Peri Pesona. Suanyuan Haokong bingung. Suanyuan Rou menjelaskan, "Paman, di puncak Gunung Peri Pesona, ada gerbang pesona yang mengarah ke 8 surga. Karena rumah rahasia 9 hari telah dijarah, maka kita akan merampok rumah rahasia 8 hari. Sejauh yang saya tahu, Hongmeng 9 alam abadi semuanya memiliki istana rahasia. Kita dapat menjarah sampai ke alam abadi suatu hari nanti. Pada saat itu, basis kultivasi kita pasti akan meningkat." Mendengar ini, Suanyuan Haokong mengangguk dan berkata, "Rower, semuanya terserah padamu. Apapun yang kamu katakan, lakukanlah." Suanyuan Rou memandang orang-orang dan berkata, "Dengan kecepatan kita, diperkirakan dalam 20 hari, kita akan mencapai Gunung Peri Pesona. Ayo pergi sekarang." Bintang itu bergerak, 10 hari kemudian,
Pada tengah hari, gunung megah dengan ketinggian 90 juta zang dan tanaman hijau subur berdiri. Megah di antara langit dan bumi, Gunung Peri Pesona. Di puncak Gunung Peri Pesona, berdiri sebuah monumen hitam setinggi 100.000 kaki. Prasasti monumental diukir dengan garis berkelok-kelok, yang padat dan mempesona. Wow, seberkas cahaya putih turun dari langit dan melesat ke puncak Gunung Peri Pesona, berubah menjadi jubah putih Tan Yun. Subing, kamu bisa keluar sekarang. Setelah Tan Yun berbicara kepada orang-orang di Menara Lingqiao, saat berikutnya, Sen Subing dan yang lainnya muncul entah dari mana di samping Tan Yun. Tunggu sebentar, ketika saya membuka pintu penghalang, kita akan menuju ke alam abadi 8 surga Hongmeng. Tan Yun tersenyum, melihat garis-garis ramping di monumen, sentuhan kesedihan muncul di matanya. Karena batasan pada monumen besar ini diukir dan dilukis oleh Tan Yun sendiri saat masih menjadi Hongmeng Supreme. Dan larangan ini, saya pelajari dari Tuan Tua, yaitu ayah Xuan Yuanrou. Pada saat ini, Tan Yun mengingat masa lalu di benaknya. Dia memikirkan adegan ketika Xuan Yuanrou masih menjadi kakak perempuannya di masa lalu, di bawah bimbingan tuannya, mempelajari larangan. Setelah memikirkannya, Tan Yun memikirkan Xuan Yuanrou dalam kehidupan ini. Hei, Tan Yun menghela nafas, mengungkapkan kesedihan di hatinya. Rower, kamu baik-baik saja. Tan Yun menghela nafas dalam hati. Suamiku, ada apa denganmu? Nangong Yukin menangkap kesepian dan kesuraman di mata Tan Yun dan bertanya dengan prihatin. Tidak apa. Tan Yun tersenyum sedikit, Yukin, monumen pesona raksasa ini dibuat sendiri di masa lalu. Saya melihatnya hari ini dan tidak dapat dihindari bahwa saya merasa sedikit sedih. Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir tentang aku akan membuka pintu pesona. Setelah Tan Yun berkata, sementara lengannya menari dengan kecepatan yang sangat cepat dalam lintasan misterius dari dadanya, gumpalan kekuatan surgawi keluar dari lengannya dengan kecepatan yang sangat cepat dan menembus ke dalam monumen besar. Setelah beberapa saat, ratusan ribu kekuatan surgawi keluar dari tubuh Tan Yun dan menembak ke dalam monumen raksasa. Berdengung. Segera, monumen besar setinggi 100.000 kaki mulai bergetar, dan garis-garis pola terlarang di monumen itu, yang tampaknya diberkahi dengan kehidupan, perlahan-lahan mulai berkumpul di tengah monumen. Puluhan juta garis terlarang berangsur-angsur berubah menjadi gerbang raksasa melingkar di tengah monumen. Segera setelah itu, gerbang raksasa Qianzhang mulai menjadi transparan, dan akhirnya Tan Yun dan yang lainnya melewati gerbang penghalang dan melihat langit biru di alam abadi 8 surga. Wow, langit yang biru. Sue Zian menatap langit biru di gerbang penghalang, menutupi mulut kecilnya karena terkejut. Wajah orang lain juga penuh kejutan. Karena langit di Hongmeng Eight Heavens Immortal Realm benar-benar indah. Langit biru yang jernih, serta gumpalan awan putih yang perlahan menggeliat, menggambarkan keindahan yang tiada taranya. Sangat indah. Apakah itu benar-benar alam abadi 8 surga di sana? Tante Xianer menunjukkan rasa ingin tahu yang mendalam di matanya yang indah. Tan Yun melingkarkan lengannya di pinggang Tante Xianer yang polos, dan menjelaskan, di antara 9 keabadian agung Hongmeng, hanya 8 surga Hongmeng yang berbeda. Karena alam abadi 8 surga Hongmeng adalah lautan luas dengan luas daratan kurang dari 100 juta. Ada 2 benua yang berdekatan, yang paling luas. Karena daratan terus bergerak di laut, itu juga disebut tanah terapung. Benua terbesar disebut tanah terapung 8 hari. Tanah terapung 8 hari adalah sekitar 30 miliar sen. Kota abadi 8 hari dibangun di atas tanah terapung, dan rumah abadi 8 hari berada tepat di tengah-tengah kota abadi 8 hari. Ada sebuah rumah terapung, rumah rahasia 8 hari. Tante Xianer berbisik, haruskah kita menghancurkan rumah abadi 8 hari terlebih dahulu, atau pergi ke rumah rahasia 8 hari terlebih dahulu? Tan Yun berkata, kami tidak tahu apa kekuatan Kaisar Abadi 8 Surga sekarang, jadi pertama-tama kami menggeledah rumah rahasia 8 surga, dan kemudian menanyakan tentang kekuatan Kaisar Abadi 8 Surga, dan kemudian langsung pergi ke Huanglong, dan serang rumah abadi 8 surga. Kami melewati susunan teleportasi di gerbang penghalang, berteleportasi selama sebulan untuk tiba. Dalam 1 bulan, kita akan tiba di aula ruang waktu di luar kota abadi 8 surga. Tanpa penundaan, ayo pergi. Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya bergegas ke gerbang penghalang dan menghilang, sementara gerbang penghalang di monumen menghilang, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. 10 hari kemudian, senja. 5 sosok turun dari langit,
terbang ke puncak gunung peri pesona, dan berubah menjadi 5 orang Xuan Yuanrou. Xuan Yuanrou memandang Xuan Yuan Haokong dan keempat orang itu berkata, "Tunggu sebentar, biarkan aku melihat bagaimana gerbang penghalang terbuka." Setelah itu, Xuan Yuanruo menatap garis terlarang di monumen. Tiba-tiba, cinta dan benci terjalin di matanya yang indah, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, di seluruh dunia, orang-orang yang akan mengatur garis terlarang seperti itu, kecuali aku, meninggal. Ayahnya hanya aku dan dia. Kakak, siapa dia? Xuan Yuanlinger, yang berpegangan tangan dengan Chu Xiaosha, bertanya dengan rasa ingin tahu. Xuan Yuan melihat ke belakang dan berkata, dia adalah Tan Yun. Pola terlarang semacam ini diciptakan oleh ayahku. Itu juga disebut pola Dewa Ras Roh. Ayahku hanya mengajarkannya kepadaku dan dia. Xuan Yuanlinger melepaskan Chu Xiaosha, mengambil lengan batu giok Xuan Yuanrou, dan menghibur, kakak, jangan marah. Tidak marah. Bagaimana aku tidak marah? Xuan Yuanrou berkata dengan dingin, aku sangat mencintainya di kehidupan terakhir, tetapi dia membunuh ayahku dan juga membunuhku. Sebelum dia selesai berbicara, Xuan Yuanrou menarik napas dalam-dalam dan berkata, ya, saya tidak bisa marah. Untuk orang seperti dia, saya marah karena saya tidak layak. Pada saat ini, Xuan Yuanlinger Nuo berkata, saudari, ada sesuatu yang telah lama saya simpan di hati saya. Saya tahu Anda tidak ingin mendengar namanya, jadi saya belum bertanya. Ekspresi Xuan Yuanrou mereda, kamu adalah saudara perempuanku dan bukan orang luar. Jika kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu tanyakan, katakan saja. Yah, kakak benar-benar baik. Xuan Yuanlinger dengan rasa ingin tahu berkata, saudari, Tan Yun tahu segalanya tentang pil, formasi, senjata, dan jimat, serta formasi pedangnya, taktik pedang, dan tubuh hegemonik Hongmeng. Begitu kuat, apakah hal-hal ini diajarkan oleh ayahmu pada akhirnya? Kehidupan. Mendengar itu, Xuan Yuanrou menganggukkan kepalanya, lalu menggelengkan kepalanya lagi. Crescent mengerutkan kening dan berkata, ayahku memang mengajarinya beberapa teknik rahasia ras roh, tetapi dia mengajarinya 4 teknik pil, teknik, senjata, dan formasi. Sangat sedikit. Saya ingat ayah saya mengatakan bahwa Tan Yun adalah kekasih alam semesta, tetapi dia juga seorang bintang jahat. Siapapun yang bersamanya tidak akan berakhir dengan baik. Ayahku juga menggunakan keterampilan rahasia ras roh, ramalan hebat dan reinkarnasi hebat. Dia telah melihat identitas Tan Yun sebelum kehidupan abadi, tetapi hasilnya mengejutkan ayahku. Karena 2 teknik rahasia besar klan roh saya telah gagal di tubuh Tan Yun, ada kekuatan tak terlihat yang sangat kuat yang menyelimuti Tan Yun. Ayahku curiga bahwa mantan Tan Yun harus dilahirkan kembali. Mendengar itu, Xuan Yuanlinger, Xuan Yuan Haokong, Chu Xiaosha, dan Xuan Yuan Changfeng benar-benar terkejut. Xuan Yuan Haokong tampak takjub, Rower, kamu, apa maksudmu identitas asli Tan Yun bukan mantan Hongmeng Supreme? Dan mantan Hongmeng Supreme, juga merupakan reinkarnasi. Xuan Yuanrou mengangguk dan berkata, ya, ini semua yang ayah saya katakan secara pribadi. Dia seharusnya tidak berasal dari alam semesta kita saat ini. Adapun identitas aslinya, dia tidak tahu sampai sekarang. Xuan Yuanrou tertawa dan berkata, dia selalu berpikir bahwa dia adalah reinkarnasi dari segala usia, tetapi dia tidak mengetahui apa itu. Jadi Tan Yun bahkan tidak tahu dari mana asalnya. Dia adalah orang yang paling menyedihkan di dunia ini. Xuan Yuan Haokong berkata dengan santai, Rower, karena Tan Yun adalah juniormu di masa lalu, artinya, dia juga akan memiliki kekuatan spiritual. Ya, Xuan Yuanrou mengangguk, dan berkata dengan jujur, di masa lalu, dia pergi setelah membunuh ayahku pada malam pernikahanku dengannya. Tinggalkan kredo saat pergi. Setiap saat, dia tidak akan menggunakan kekuatan supernatural dari ras roh. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan menggunakannya untuk menarik garis dari ras roh. Mendengar ini, Xuan Yuanlinger menunjuk ke monumen raksasa, cemberut mulut kecilnya dan berkata, kata-kata Tan Yun tidak dihitung. Karena dia sangat kurus, mengapa menggunakan pola dewa klan roh untuk melarangnya? Setelah mendengarkan, mata Xuan Yuanrou menunjukkan kekaguman yang tak terbendung, Linger, meskipun aku tidak sabar untuk membunuhnya, aku harus mengakui bahwa dia memang orang yang luar biasa. Saya juga mengetahui kemudian bahwa ketika ayah saya mengajarinya tanda dewa ras roh, dia sudah mengetahuinya. Setelah mendengar ini, semua orang merasa bahwa identitas asli Tan Yun menjadi semakin membingungkan. Oke,
Jangan sebut dia. Suara Suan Yuanrou Tianlai terdengar, sekarang saya akan membuka pola larangan, dan kemudian pergi ke Hongmeng selama 8 hari. Setelah itu, sepasang lengan giok tanpa tulang Suan Yuanrou menari di lintasan misterius dari dadanya, dan gumpalan kekuatan surgawi diserap pada monumen dari lengan batu giok. Setelah beberapa saat, ratusan ribu kekuatan surgawi melesat ke monumen dari tubuh Miaomannya. Segera setelah monumen besar setinggi 100.000 kaki, itu mulai bergetar, dan garis-garis pola terlarang, sambil menggeliat, berubah menjadi gerbang melingkar besar, gerbang pesona. Jelas, metode Suan Yuanrou untuk membuka pintu pesona tidak berbeda dengan Tan Yun. Ketika Suan Yuanlinger dan yang lainnya melihat langit biru dari 8 surga alam abadi dari gerbang penghalang, mereka penuh dengan rasa ingin tahu dan kekaguman seperti Tantai Xianer dan yang lainnya 10 tahun yang lalu. Setelah Suan Yuanrou menjelaskan alam abadi 8 surga kepada semua orang, dia berkata, kami akan segera berangkat, dan dalam sebulan kami akan tiba di luar kota abadi 8 surga, dan kemudian langsung menuju istana rahasia 8 surga. Setelah itu, 5 Suan Yuanrou bergegas ke gerbang penghalang, dan gerbang penghalang menghilang bersama dengan 5. Luas total alam abadi 8 surga Hongmeng adalah sepertiga lebih sedikit dari alam abadi 9 surga. Demikian pula, di alam abadi 8 surga Hongmeng, ada juga orang-orang kelas atas dan orang-orang kelas rendah. Orang-orang inferior di alam abadi 8 surga sama rendahnya dengan lumpur, tetapi semua makhluk abadi rendah dicap dengan kata inferior yang tidak dapat dihapus di wajah mereka. Tentu saja, mengikuti 2 perintah tertinggi beberapa dekade yang lalu untuk menutup gerbang dunia abadi, makhluk abadi yang lebih rendah sekarang tinggal di alam abadi 8. Surga Hongmeng semuanya telah melonjak sebelumnya. Waktu berlalu, 20 hari kemudian. 8 hari mengambang di darat, di luar kota abadi 8 surga, di dalam aula ruang waktu yang dibangun seperti kristal merah, tiba-tiba ada fluktuasi energi yang kuat. Hah? Apakah alam abadi 9 surga yang datang? Di aula ruang waktu yang besar, seorang pria berusia 90 tahun yang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Nama lelaki tua itu berkata, Kekui, pelayan Kaisar Abadi 8 Surga, bertanggung jawab untuk menjaga aula ruang dan waktu, dan juga bertanggung jawab untuk menyambut orang-orang dari alam 9 surga. Kekui tahu bahwa selama seseorang muncul di istana temporal, bukan Kaisar Abadi 9 Surga yang datang, atau utusan yang dikirim oleh Kaisar Abadi 9 Surga. Detik berikutnya, Kekui menemukan sekelompok orang keluar dari kuil ruang dan waktu. Kekui dari peringkat ke-10 Kaisar Besar, memandang Tan Yun dan yang lainnya, berdiri dan mengepalkan tinjunya, kamu adalah utusan yang dikirim oleh Kaisar Abadi 9 Surga. Tidak, Tan Yun menjawab dengan sangat sederhana. Lalu apa yang kamu lakukan di alam abadi 8 surgaku? Mata berlumpur Kekui menunjukkan sedikit rasa dingin. Pembunuhan. Tan Yun berkata dengan ringan. Sombong. Ketika orang tua itu menangkapmu, aku akan menginterogasimu lagi. Kekui dengan tegas, ketika hendak menyerang Tan Yun, mata Tan Yun memancarkan cahaya merah yang aneh, dan seketika, Kekui berdiri di tempat dengan pandangan kosong. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, jawab aku pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, siapa nama belakang Kaisar Abadi 8 Surga, dan kekuatan apa itu? Kedua, bisakah Kaisar Abadi 8 Surga tanpa pandang bulu membunuh makhluk abadi yang tidak bersalah? Apakah dia menghina makhluk abadi yang lebih rendah? Ketiga, apakah Hongmeng Supreme di hatimu baik atau buruk? Pernahkah kamu membunuh makhluk abadi yang lebih rendah? Ekspresi Kekui kusam dan berkata, nama belakang Kaisar Abadi 8 Surga adalah namanya sekarang adalah kekuatan tingkat 12 dari alam Kaisar Besar, dan keberadaan paling kuat di alam abadi 8 Surga. Kaisar Abadi 8 Surga tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, karena makhluk abadi yang lebih rendah seharusnya dibunuh, sialan. Adapun Tuan Hongmeng, dia secara alami adalah orang baik. Dan aku telah membunuh banyak makhluk abadi yang lebih rendah. Mendengar ini, Tan Yun menekan amarah di hatinya, dan kemudian bertanya, apakah Anda tahu siapa yang akan menjaga istana rahasia 8 hari? Apakah ada peri di dalamnya? Kekui tampak bodoh dan berkata, rumah rahasia itu dijaga oleh wakil penguasa kotaku dari kota abadi 8 surga, Lu Bingyan, dan di dalamnya terdapat mata air peri dari Dewa 8 surga Kaisar Abadi. Apa kekuatan Lu Bingyan? Tan Yun bertanya, orang macam apa dia? Kekui berkata dengan jujur, Lu Bingyan adalah Kaisar Agung tingkat ke-11. Wanita ini sangat cantik,
menyukai penampilan pria, dan pandai membingungkan pria dengan pesona. Kemudian, Suangxiu menyerap esensi pria dan memperkuat dirinya sendiri. Dia adalah seorang wanita feminin, dan juga seorang kaisar abadi selama 8 hari kakakku. Tan Yun tersenyum dingin, canggu, bunuh. Setelah Tan Yun berpikir, pedang Excalibur Hongmeng terbang keluar dari pikirannya, menusuk dari tengah alis ke Kui, dan setelah menembus bagian belakang kepalanya, itu dibawa ke dalam pikiran Tan Yun lagi. Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya melangkah keluar dari kuil ruang dan waktu, dan muncul di padang rumput dengan rumput hijau dan bunga. Tidak jauh di depan adalah gerbang 30.000 zang dari kota abadi 8 surga. Berdesir, semburan, langkah kaki berantakan datang dari belakang, dan Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang. Ketika dia melihat pemandangan di depannya dengan jelas, ledakan kemarahan mengepul dari dadanya. Di depan mata, saya melihat ribuan makhluk abadi menggenggam tangan dan rantai pergelangan kaki, berjalan ke arahnya dengan luka. Kata-kata, inferior, dicap di pipi orang-orang ini. Kedua kata ini tidak hanya mengungkapkan identitas mereka, tetapi juga menginjak-injak harga diri mereka. Di antara mereka, mau tidak mau ada beberapa wanita Xiao Jiabiyu yang wajahnya bisa hancur karena bom juga dicap dengan kata inferior. Tan Yun menemukan bahwa ribuan makhluk abadi yang lebih rendah ini memandangnya dan yang lainnya dengan kebencian yang tak ada habisnya. Tan Yun tahu bahwa makhluk abadi yang lebih rendah ini menganggap diri mereka lebih unggul setelah menemukan bahwa tidak ada tanda di wajah mereka. Pada saat ini, seorang pria berjubah brokat yang mengendarai harimau putih urutan ke-7 dari binatang Kaisar Agung sedang menatap Tan Yun dan yang lainnya sambil tersenyum. Di belakang pria Jinpao, ratusan penjaga mengikuti. Pria di Jinpao memancarkan aura tingkat ke-11 dari Kaisar Agung. Setelah menatap Tan Yun sambil tersenyum, matanya tertuju pada Sen Subing dan wanita lainnya, dan dia tidak bisa menjauh lagi. Cek Tut, cantik, kelompok wanita kecil ini sangat cantik. Setelah itu, pria di Jinpao melihat ke belakang dan menghadapi 3 tetua tingkat 10 dari alam Kaisar Besar dengan senyum lebar, saya curiga mereka semua adalah makhluk abadi yang lebih rendah. Pergi dan bunuh pria itu dan ikat semua wanita cantik kecil itu kepada saya. Sao Cheng ini terutama dibawa kembali ke mansion Tuan Kota, dan nikmatilah. 3 tetua tingkat ke-10 dari kerajaan Kaisar Besar dengan hormat berkata, budak tua mematuhi perintah. Setelah itu, ketiga lelaki tua itu terbang menuju Tan Yun dan yang lainnya sambil tersenyum lebar. Hanya ada satu jalan buntu bagi wanita atau sahabatku. Tan Yun memberi minuman yang dalam, sosok itu berkedip dari kehampaan, dan langit menendang kepala ketiga lelaki tua itu seperti kilat. Bum-bum, darah berceceran, kepala ketiga lelaki tua itu pecah, dan tubuh tanpa kepala jatuh di dataran. Kakak ketiga, bunuh semua penjaga. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh. Saudara yang baik, Denny bertopeng yang tidak disengaja berubah menjadi bayangan hitam berkabut, melewati ratusan penjaga yang telah mengawal ribuan dewa tingkat rendah, dan pada saat berikutnya, ratusan penjaga menuju semua bersama-sama. Memanggil, di ujung jari yang tidak disengaja, sinar kekuatan Kaisar Kematian menembus ratusan kepala terbang, dan ratusan penjaga terbunuh di tempat. Pemuda berbaju brokat yang menunggangi seekor harimau putih terkejut sekaligus marah, tahukah Anda siapa Lao Su itu? Lao Su adalah Yin Ziping, penguasa kota muda dari kota abadi 8 surga. Kecuali orang-orang dari rumah abadi 8 surga, tidak ada yang berani menyentuhku di seluruh alam abadi 8 surga. Kamu menunggu tuan kota muda ini, kamu sudah mati. Setelah meninggalkan ancaman, Yin Ziping mengendarai harimau putih, bergegas menuju kota abadi 8 surga dengan tendangan voli, sambil berteriak pada puluhan ribu tentara abadi yang menjaga kota abadi 8 surga, saya tuan kota muda Yin Ziping, cepat buka gerbang kota. Yin Ziping tidak bodoh. Meskipun dia adalah Kaisar Agung tingkat ke-11, ketika dia melihat Tan Yun, dia akan dimusnahkan tanpa usaha apapun. Setelah 3 bawahannya dari tingkat ke-10 Kaisar Besar, dia tahu bahwa dia bukan lawan Tan Yun. Larilah gobi-gobimu, dan kembalilah ke Lao Su. Tan Yun, mengenakan jubah putih, tersentak ke udara, berubah menjadi sinar putih, dan dengan cepat menyusul harimau putih. Ledakan. Tan Yun memukul tengkorak kiri harimau putih dengan pukulan. Mengaum. Dalam suara panik harimau putih, seluruh kepala harimau meledak, dan darah memercik ke seluruh langit. Kekuatan yang bagus. Yin Ziping melakukan tendangan voli dari mayat harimau putih yang jatuh. Ketika dia ingin melarikan diri,
Tan Yun mencondongkan tubuh dari kehampaan, kaki kanannya hancur ke dalam kehampaan, dan ditarik ke lutut Yin Ziping. Retakan. Oh tidak. Dalam jeritan histeris Yin Ziping, lututnya meledak terbuka, tubuhnya melayang dari kekosongan, dan menghantam tembok kota seperti bola meriam. Ledakan. Dengan suara, Yin Ziping menyemprotkan darah dan jatuh di bawah tembok di sisi kiri gerbang kota. Tuan Kota Muda, cepat! Ini Tuan Kota Muda. Penjaga di gerbang berteriak dan meminta tentara peri untuk membantu Tuan Kota Muda. Tan Yun berdiri di udara, melihat kembali ke Sen Subing dan yang lainnya, setelah membunuh puluhan ribu tentara abadi di bawah gerbang kota, pergilah tanpa meninggalkan kehidupan. Setelah itu, Tan Yun terbang ke udara dan menginjak wajah Yin Ziping. Dan Sen Subing, Tan Tai Xianer dan yang lainnya telah terbang di bawah gerbang voli kota, membantai puluhan ribu orang. Setelah hanya 3 napas, puluhan ribu tentara abadi selamat, dan darah mereka menodai gerbang kota. Hanya ada tumpukan mayat di bawah gerbang kota. Kamu tidak bisa membunuhku. Yin Ziping ngeri dan menangis. Tolong jangan bunuh aku, jika tidak, kamu akan menyebabkan malapetaka. Ayahku adalah penguasa kota abadi 8 surga. Tan Yun berkata dengan malu, apakah Anda tahu apa yang paling tidak saya takuti? Saya katakan, saya paling tidak takut akan masalah. Setelah itu, Tan Yun tidak memukul kepala Yin Ziping dengan satu kaki. Tan Yun mengangkat kaki kanannya, membungkuk, mencubit leher Yin Ziping dengan tangan kirinya, dan naik ke udara, melayang di depan gerbang kota. Senjata. Tan Yun menjerit dalam, dan di samping mayat prajurit peri di bawah gerbang kota, sebuah tombak panjang terangkat ke udara dan membawanya ke tangan kanan Tan Yun. Yin Ziping, yang lehernya terjepit, memiliki urat biru di wajahnya, penglihatan pecah-pecah, ragu-ragu dan berkata, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Senyum iblis muncul di wajah tampan Tan Yun. Dia hanya menatap Yin Ziping dan tersenyum, membuat Yin Ziping merasa ketakutan. Wow, Tan Yun mencubit leher Yin Ziping dengan tangan kirinya dan melemparkannya ke gerbang kota. Memanggil, Tan Yun mengangkat tombak itu tinggi-tinggi dengan tangan kanannya dan membuangnya tiba-tiba. Tiba-tiba, ujung tombak yang tajam menembus alis Yin Ziping dengan semburan darah. Berdengung. Setelah tombak panjang memakukan tubuh Yin Ziping ke gerbang kota, tubuh pistol itu berdengung dan bergetar, seperti hati ribuan makhluk abadi yang dijepit oleh gelang dan pergelangan kaki, bergetar sangat hebat. Semua dewa inferior memandang Tan Yun, dan kebencian di mata mereka berangsur-angsur menghilang. Tan Yun meluncur melalui kekosongan dan melayang di atas mereka. Dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan Kaisar Besar Hongmeng menghancurkan gelang dan pergelangan kaki mereka. Semua orang bersumpah untuk tidak mengungkapkan apa yang Anda lihat hari ini. Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, setelah bersumpah, kamu bisa pergi. Ribuan dewa inferior menatap Tan Yun dengan curiga. Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, saya bukan makhluk abadi yang superior. Seperti Anda, saya juga naik dari alam fana. Begitu kata-kata ini keluar, ribuan makhluk abadi yang lebih rendah dengan memar memandang Tan Yun dan tiba-tiba berlutut. Mungkin itu karena melihat kekuatan tak tertandingi di antara makhluk abadi yang lebih rendah, atau karena alasan lain, air mata memenuhi mata mereka. Tapi dari awal sampai akhir, tidak satupun dari mereka berbicara. Aku membuatmu bersumpah. Tan Yun mengulangi lagi. Pada saat ini, seorang gadis kecil dari urutan pertama hukuman di negeri dongeng menatap Tan Yun dengan air mata dan air mata. Wajahnya yang diukir halus ditutupi dengan air mata. Saat dia menangis, dia menggunakan jari kelingkingnya untuk menulis di tanah sambil gemetar dan menulis. Garis tulisan tangan. Ketika Tan Yun melihat apa yang tertulis, Tan Yun menatap gadis kecil itu dan merasakan ujung hidungnya sakit. Tetapi melihat air mata gadis kecil itu menetes, dia menulis. Kakak, nama saya Luer. Maaf, kami tidak dapat berbicara karena lidah kami dipotong oleh peri yang baik. Pengetahuan abadi kita juga telah disegel, dan tidak mungkin untuk berkomunikasi dengan kakak tertuamu. Pengetahuan abadimu, jadi Luer hanya bisa menggunakan kata-kata untuk berbicara. Luer bersumpah bahwa dia tidak akan pernah memberitahu orang lain tentang kakak laki-laki dermawan dan tuan muda dari kota abadi 8 surga hari ini. Jika tidak, dia akan mati karena guntur. Ketika Luer selesai menulis, ribuan makhluk abadi yang lebih rendah berlutut di tanah dan selesai menulis dengan jari mereka. Pada titik tertentu, ada air mata di mata Tan Yun Xing.
Dia memandang gadis kecil itu dan ribuan orang yang lidahnya telah dipotong. Dia merasa tertekan, membenci, marah. Kemarahan dan kebencian yang tak berujung menelan setiap saraf Tan Yun. Pada saat ini, mata indah para wanita Sen Subing sudah penuh dengan air mata. Tan Yun melepaskan pengetahuan abadi dan memasuki pikiran ribuan orang. Setelah segel dibuka dengan mudah, dia menyebarkan suara ke semua orang, pergilah. Percayalah padaku, kamu bisa berada di mana saja, di sudut manapun setelah beberapa saat. Hiduplah dengan tegak. Kemudian suara terima kasih yang tersendat terdengar dari benak Tan Yun. Kakak, terima kasih. Ketika gadis kecil itu memberi suara pada Tan Yun, matanya yang jernih penuh dengan kerinduan akan masa depan, dan wajah kecilnya yang belum dewasa penuh dengan keengganan, Luer akan mengikuti orang tuanya. Kakak, bisakah kita bertemu lagi? Iya, selama kamu berlatih keras, suatu hari, kamu akan tahu di mana kakakmu berada, kata Tan Yun. Pada saat ini, gadis kecil itu tampaknya mengangguk. Kemudian, ketika ibu gadis kecil itu menarik gadis kecil itu untuk pergi, Tan Yun menatap gadis kecil itu, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. 7 meridian. Karena gadis kecil itu tidak hanya memiliki kualifikasi 5 elemen, tetapi juga memiliki kualifikasi angin dan guntur. Tunggu. Tan Yun terbang di depan orang tua gadis kecil itu dan berkata, aku ingin mengambil Luer sebagai murid dan membiarkannya pergi bersamaku, bukan? Meskipun orang tuanya enggan untuk menyerah, tetapi tetap bersemangat, mereka ingin berlutut dan bersujud, dan Tan Yun membantu mereka berdiri. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya, suara seperti susu berkata, terima kasih atas kebaikanmu, Luer ingin pergi bersamamu, tetapi orang tua Luer sering diganggu. Luer ingin tinggal, lindungi mereka ketika mereka dewasa. Jadi Luer tidak bisa pergi dengan kakakmu. Melihat gadis kecil yang bijaksana dan berperilaku baik, Tan Yun menyukainya dengan tulus. Dia berbicara kepada orang tuanya, berapa umur Luer? Wanita itu berkata dalam transmisi suara, kebajikan, memang benar bahwa Luer bukanlah darah dan daging kita sendiri. Ketika saya dan suami saya menjemputnya 100 tahun yang lalu, dia berusia 5 atau 6 tahun. Mendengar ini, Tan Yun menunjukkan rasa pencerahan di matanya, dan segera bertanya, lalu ketika Anda menjemputnya, apakah tingkat kultivasinya level 1 di negeri dongeng hukuman? Ya, kata wanita itu. Ya, Tan Yun berlutut, memegang wajah pucat gadis kecil itu dengan kedua tangannya dan berkata, oke, aku tidak akan membiarkanmu pergi bersamaku, lalu apakah kamu ingin memujaku sebagai guru? Luer bersedia. Gadis kecil itu berlutut di depan Tan Yun selama transmisi suara, guru ada di sini, mohon dihormati oleh muridnya. Bagus. Setelah Tan Yun mengambil gadis kecil itu, dia memberikan suara kepada gadis kecil itu, ajari kamu teknik untuk guru, kamu harus berlatih keras. Menjadi seorang guru memberimu 10.000 tahun. Setelah kamu menjadi dewa, kamu akan pergi ke alam dewa Hongmeng, dan menurut penampilan guru, dapatkah kamu menanyakan tentang keberadaan guru itu? Gadis kecil itu menganggukkan kepalanya dengan berat, dan berkata, Tuier menurunkannya. Setelah itu, Tan Yun mengeluarkan slip batu giok, pengetahuan abadi Kin-Kin ke dalam slip batu giok, setelah menyusun putaran berikutnya dari rune, menyerahkannya kepada gadis kecil itu, menasihati, latihan ini dikumpulkan, tidak diizinkan tunjukkan ke orang luar. Ya, aku menurunkannya. Ketika gadis kecil itu melewati suara, Fang Ziqing, Sen Subing dan yang lainnya, pengetahuan abadi ada di slip batu giok, tetapi semua orang, termasuk Wuxin Sangshen, bingung. Saya tidak mengerti, apa yang tertulis di slip Tan Yunyu. Luer, apakah kamu tahu isi dari slip batu giok itu? Kata Tan Yun. Dengan senyum cerah, gadis kecil itu berkata dengan transmisi suara, Tuan, saya tahu Anda, ini adalah teknik yang disebut Jue Pedang Kuno 7 Vena. Metode latihan dibagi menjadi 2 bagian, bagian pertama adalah metode pikiran dan bagian kedua adalah metode pedang. Tan Yun menyentuh kepala gadis kecil itu, sungguh, selama kamu berlatih dengan baik sesuai dengan praktik menjadi seorang guru, kamu akan dapat melindungi orang tuamu di masa depan dan maju. Juga, menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan adalah sesuatu yang harus kamu lakukan. Kamu harus ingat bahwa kamu akan menjadi orang yang adil, baik, dan bijaksana di masa depan. Gadis kecil itu mengangguk dengan serius, murid itu menurunkannya. Setelah itu, gadis kecil itu kembali menatap Tan Yun selangkah demi selangkah dan dengan enggan pergi. Suamiku,
Kamu tiba-tiba menerima seorang murid. Ini tidak seperti gayamu. Sen Subing berkata, juga, mengapa saya tidak tahu tulisan tangan di slip batu giok untuk latihan yang Anda berikan? Kemudian kata-kata Tan Yun membuat Sen Subing, Tuoba Yingying, Wuxin Sen, Zenji, lautan badai meledak di hati mereka. Tan Yun berbisik, tulisan tangan pada teknik ini berasal dari ortodoksi Protos kuno. Dan gadis kecil ini. Tan Yun berhenti dan berkata, itu adalah dewa kuno legendaris dari 7 pembuluh darah di alam semesta. Apa? Sen Subing tampak terkejut, dia ternyata adalah dewa kuno dari 7 pembuluh darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Suamiku, apa dewa kuno dari 7 Vena? Tante Xianer bertanya dengan bingung. Tan Yun berkata, tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu dan memberitahumu sambil berjalan. Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya melayang ke udara, dan setelah melompati padang rumput, mereka terbang ke langit di atas laut dan terbang menuju rumah rahasia 8 hari di wilayah laut ratusan miliar sen di timur. Selama penerbangan, Tan Yun memandang Sen Subing dan berkata, ya, Luer memang dewa kuno dengan 7 pembuluh darah. Saya perhatikan bahwa di tubuhnya, tidak hanya ada kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur, tetapi juga dewa kuno yang unik dari 7 dewa kuno berurat. Ini tidak mungkin salah. Petik 2. Latihan yang saya berikan padanya ditemukan dalam klasik ketika saya dulu Hongmeng. Supreme. Latihan ini disebut Kimai Ancient Divine Sword Jue, juga disebut Kimai Ancient Sword Jue. Menurut catatan klasik, latihan semacam ini sangat kuat. Ini sangat kuat sehingga saya takut. Sangat disayangkan saya tidak memiliki kekuatan kuno. Kalau tidak, saya mungkin bisa berlatih. Kemudian, Tan Yun menjelaskan kepada Tante Xianer dan yang lainnya, asal-usul alam semesta itu hebat dan membingungkan. Menurut catatan klasik, alam semesta kita saat ini telah dihancurkan 2 kali. Dengan 2 kehancuran besar alam semesta dan kepunahan ratusan juta ras, ada 4 ras utama di alam semesta sebelum alam semesta kita sekarang, dan ada kemungkinan alam semesta tidak akan punah. Yang pertama disebut raksasa undead. Jenis kedua adalah klan surgawi Yingying. Tipe ketiga adalah ras dewa kuno 7 Vena. Karena fragmentasi klasik, sangat disayangkan saya tidak tahu ras apa yang keempat. Karena Luer adalah klan dewa kuno dengan 7 pembuluh darah, maka sesuatu pasti telah terjadi padanya, sesuatu yang tidak diketahui. Hari ini saya menerima dia sebagai murid. Pertama, saya pikir saya memiliki takdir dengannya. Kedua, saya ingin menempa takdir yang baik dengannya. Setelah mendengar ini, semua orang tiba-tiba menyadari. Suamiku, apakah alam semesta kita saat ini diturunkan nanti? Gongsun Ruoxi bertanya dengan bingung. Setelah Tan Yun merenung sedikit, dia melihat dengan sungguh-sungguh dan berkata, ya, alam semesta saat ini adalah alam semesta yang telah lahir setelah 2 kehancuran besar. Alasan mengapa itu diturunkan adalah karena beberapa orang tidak mati dalam keruntuhan kosmik sebelumnya, dan mengumpulkan hati Hongmeng, Heart of Origin, Heart of Chaos, dan hati 3 dewa untuk meregenerasi alam semesta. Petik 2. Menghitung waktu, alam semesta kita saat ini tidak akan bertahan lama. Mungkin puluhan ribu tahun kemudian, alam semesta akan menghadapi kehancuran besar. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kekuatan kita sesegera mungkin, dan menemukan jantung sumber dan jantung kekacauan setelah membunuh sumber asal tertinggi dan kekacauan tertinggi untuk menghadapi keruntuhan kosmik. Mendengar ini, ketika semua orang mendengarkan dengan seksama pidato Tan Yun, hanya Sen Subing yang menatap Tan Yun, air mata menetes. Saudari Sen, mengapa kamu tiba-tiba menangis? Tante Xianer memandang Sen Subing, bingung dan khawatir. Karena, ketika Sen Subing hendak berbicara, desakan Tan Yun terdengar di benaknya, jangan beritahu mereka, saya tidak ingin mereka khawatir. Sen Subing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan air mata, suamiku, Xianer, Yukin, mereka adalah istrimu seperti aku. Mereka memiliki hak untuk mengetahui beberapa hal, dan kita tidak boleh menyembunyikannya. Suamiku, Sister Sen, apa yang kamu bicarakan? Nangong Yukin bertanya. Iya, alis Tang Meng mengerutkan kening dan menatap Tan Yun dengan tidak senang, suamiku, kami adalah istrimu, kamu tidak boleh menyembunyikan apapun. Bagaimana kamu bisa melakukan ini jika kamu diberkati dan berbagi kesulitan yang sama? Oh, Tan Yun menghela nafas, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Si Hong Xiao memandang Tan Yun dengan sungguh-sungguh,
kami tidak ingin dirahasiakan. Anda tidak ingin mengatakannya, dan jangan menghentikan Sister Sen untuk mengatakannya. Segera, si Hong Xiao memandang Sen Subing. Kakak, silakan, ada apa? Pada saat ini, semua orang memandang Sen Subing, menunggunya untuk menjawab. Sen Subing memandang Xiao, Xianer, Yukin, Mengbao, Xinying, dan Ruoxi, mengerutkan bibirnya, dan dengan air mata, dia berkata, untuk mencegah alam semesta dari kehancuran, 3 hati Siyuan, Hongmeng dan Chaos diperlukan. Untuk menyelamatkan, dan untuk merangsang kekuatan 3 hati, Anda perlu menggunakan kehidupan pemilik 3 hati. Perangsangan. Begitu komentar ini keluar, tidak kurang dari 5 badai petir untuk istri Tan Yun. Suami. Nangong Yukin berambut putih, dengan wajah pucat, menatap Tan Yun, matanya kabur dengan air mata dalam sekejap. Sister Sen bermaksud suatu hari Anda akan meninggalkan kami selamanya, kan? Xianer, Mengga, Xinying, Ruoxi, Xiao, King Cheng, Qian Qian, Zian, dan bahkan semua wanita, melihat Tan Yun, mereka sekarang merobek mata mereka. Tan Yun memandang kerumunan dan berkata dengan suara nyaring, memang benar, agar kamu selamat, untuk kehidupan semua surga untuk bertahan hidup, aku mati dengan baik. Jangan menangis, jangan sedih, kurasa setidaknya ada 80.000 tahun sebelum alam semesta runtuh. Saya berjanji kepada Anda bahwa sebelum itu, saya akan melakukan segala kemungkinan untuk menemukan cara kedua untuk menyelamatkan. Pada saat ini, hati para wanita terpelintir. Sen Subing berkata kepada para wanita, saya memberitahu Anda tentang situasi suami Anda. Sebenarnya, saya ingin Anda menghargai setiap hari yang Anda habiskan bersama suami Anda. Jangan menangis, jangan menekan suamimu. Mendengar ini, Nangong Yukin menangis dan memeluk Tan Yun di udara. Suamiku, apakah kamu ingat anak laki-laki di kota Mochizuki saat itu? Dia telah melewati ribuan bahaya dan melewati reinkarnasi tragis tanpa menghancurkannya. Saya percaya bahwa dia tidak akan pernah mati, selamanya. Tan Yun tersenyum dan menundukkan kepalanya, mencium air mata Nangong Yukin, dan berkata dengan lembut, kalau begitu sekarang, bocah itu memberitahumu bahwa dia akan bekerja keras dan akan selalu bersamamu selamanya. Iya, Nangong Yukin tersenyum senang. Pada saat ini, Sue Zian menahan air matanya agar tidak meluncur. Dia tersenyum dan berkata, oke, jangan sedih. Bahkan jika saudara iparku akan meninggalkan kita suatu hari nanti, itu akan menjadi masalah 80.000 tahun kemudian. Masih banyak waktu yang tersisa, mengapa kita harus menangis? Saya percaya saudara ipar saya akan menemukan cara lain untuk menyelamatkan alam semesta, pikirkanlah. Dia menikahimu. Jika dia mati suatu hari, bukankah dia akan menyakitimu? Lagi pula, kamu lebih cantik dari yang lain, apakah dia rela mati? Mendengar itu, semua orang geli. Tan Yun menghela napas lega, dan berkata dengan anggun, Ziyan benar. Sudah berjalan lama selama 80.000 tahun. Mengapa kesedihan ada di masa sekarang? Selamanya, setiap inci langit ada di sini, hidupku akan selalu aman dan sehat. Pergi ke rumah rahasia 8 hari. Setelah itu, Tan Yun dan semua orang tampaknya secara bertahap melupakan kekhawatiran mereka, dan terbang melintasi Laut Biru dalam serangkaian obrolan dan tawa. 3 hari kemudian, 8 surga kota peri. 30.000 prajurit abadi yang akan mengganti penjaga di gerbang kota, ketika mereka tiba di gerbang kota, menemukan tumpukan mayat menumpuk di luar kota. Kepala Jenderal Abadi bernama Ni Feng melebarkan matanya dan meraung, ini tidak masuk akal. Siapa yang begitu berani membunuh tentara peri kotaku? Jenderal, Jenderal. Pada saat ini, seorang letnan tampaknya menyadari sesuatu yang menakutkan, dia gemetar di sekujur tubuh, menunjuk mayat yang dipaku ke gerbang kota dengan tombak, dan gemetar, mari kita lihat. Apakah itu? Muda, Tuan Kota Muda. Mendengar kata-kata itu, Ni Feng tiba-tiba melihat kembali ke gerbang kota. Ketika dia melihat tubuh Yin Ziping, kakinya sangat ketakutan sehingga dia hampir terduduk di tanah. Dia merasakan dunia berputar. Siapa itu Yin Ziping? Itu adalah satu-satunya putra dari penguasa kota 8 kota abadi. Dia juga adik dari Kaisar Abadi 8 surga. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak ada yang berani melakukan apapun padanya kecuali Kaisar Abadi 8 surga. Bahkan ayahnya, Yin Tai, penguasa kota peri 8 surga, tidak berani melakukan apapun pada putranya dengan mudah. Tapi apa?
Tapi sekarang Yin Ziping meninggal secara tak terduga, dan tubuhnya dipaku dengan kejam ke gerbang kota. Siapa yang begitu berani? Ni Feng tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Dia menahan kepanikannya, melayang ke udara, memegang mayat Yin Ziping, dan terbang ke gerbang kota dengan sangat cepat. Segera, melalui susunan teleportasi di bawah gerbang kota, tiba di rumah penguasa kota. Mansion Tuan Kota, Aula Selamat Datang. Seorang pria berusia 80 tahun dengan jubah emas berdiri dengan hormat menghadap seorang gadis muda, mendengarkan sesuatu. Orang tua berjubah emas adalah penguasa kota Yintai. Gadis itu mengenakan gaun biru dan putih dari lantai ke langit-langit. Dia tinggi dan wajahnya yang dingin begitu menghujat. Rok panjangnya disulam dengan awan putih cerah, dan yang biru adalah lautan luas. Dengan latar belakang rok panjang, sepertinya gadis itu berdiri di antara laut biru dan awan putih. Dia bukan orang lain, tetapi Kaisar Abadi Delapan Surga Keyin. Dia adalah wanita yang mengumpulkan keindahan, kebijaksanaan, dan kepahitan. Tuan Kota, hal besar itu tidak baik. Tiba-tiba, suara panik datang ke telinga Yintai dan Keyin dari luar aula. Mendengarkan suara yang familiar, Yintai berkata dengan tidak senang, "Ni Feng, Tuan Kota dan Tuan Xiandi memiliki sesuatu untuk dibicarakan, jangan kaget, tunggu saja di luar." Mendengarkan suara omelan yang datang dari aula, Ni Feng memegang mayat Yin Ziping, dia berhenti berbicara, dan akhirnya berdiri dengan bodoh di luar aula. Setelah setengah jam, ledakan, pintu aula terbuka, dan Yintai dan Keyin melangkah keluar dari pintu aula. Yintai melihat Ni Feng memegang mayat dan tiba-tiba berlutut tidak jauh. "Ni Feng? Ada apa?" Yintai menjentikkan alisnya dan bertanya, menunjuk ke mayat yang menghadap ke bawah, "Siapa dia?" Tiba-tiba, Yintai tampak akrab dengan mayat itu, dan tiba-tiba firasat yang tidak menyenangkan menjadi hidup. "Tuan Kota." Ni Feng tersedak dan berkata, "Dia adalah Tuan Kota Muda." Tuan Kota Muda terbunuh dan tubuhnya dipaku ke gerbang kota. Ledakan. Berita kematian putranya terdengar seperti guntur teredam, yang meledak di benak Yintai, membuat pikirannya berdengung. Untuk sesaat, Yintai tertegun. Segera, Yintai, yang melambat, tiba-tiba muncul di depan Ni Feng, berlutut di tanah, dan dengan gemetar mengulurkan tangannya dan membalikkan tubuhnya. Ketika dia melihat bahwa dia memang putranya, dia menangis dan menangis, "Anakku, anakku. Ah, dewa mana yang membunuhmu?" "Tidak, Engah." Yintai meluruskan tubuh bagian atasnya, menyemburkan darah. Mata indah Keyin dipenuhi air mata, dan dia merasa sakit hati. Karena Yin Ziping adalah teman bermain masa kecil Keyin, dalam benaknya, Yin Ziping sudah seperti kakaknya sendiri. Keyin Xiang mengepalkan tinjunya dengan erat, kukunya menembus telapak tangannya, setetes darah menetes ke tanah, dan jantungnya meneteskan darah. "Tuan Kota Yin, mohon maaf untuk orang yang mati dan tidak bisa hidup kembali." Keyin berkata sambil menangis, "Jaga tubuhmu. Terima kasih, Tuan Kaisar Abadi, atas perhatianmu." Ketika Yintai berbicara, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Fitur wajah lamanya sangat terdistorsi, menatap Ni Feng, dan meraung, "Katakan. Di mana pembunuhnya?" Ni Feng bersujud, menggigil, "Kembalilah ke penguasa kota, lebih dari setengah jam yang lalu, ketika dia pergi ke gerbang kota dan menemukan Tuan Kota Muda, si pembunuh tidak ditemukan dimanapun. Ada juga pengikut Tuan Kota Muda, dan 30.000 tentara abadi yang menjaga gerbang kota juga terbunuh." Mendengar ini, Yin Tai sangat marah sehingga paru-parunya meledak. "Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya?" Keyin perlahan menutup matanya, dan membukanya lama kemudian, matanya mengungkapkan niat membunuh. "Ziping, yakinlah, kakakku pasti akan membalas dendam." Pada saat ini, rasa sakit berkabung telah membuat Yintai sedikit dari 6 dewa. "Tuan Xiandi, alam abadi 8 surga begitu luas, jika si pembunuh bersembunyi, akan sulit bagi kita untuk menemukannya." Mata Keyin berkedip, Ziping adalah tingkat ke-11 Kaisar Agung, melihat 8 langit, tidak lebih dari 1000 orang yang dapat membunuhnya. Dan orang-orang ini semua adalah makhluk abadi superior kita, jadi pembunuhnya sangat mungkin di antara orang-orang ini. "Ni Feng, menurut perintah Kaisar Abadi, dalam waktu 3 bulan, semua orang yang berada di atas tingkat ke-9 dari alam abadi 8 surga harus datang ke istana Tuan Kota-Kota Abadi 8 surga, dan mereka yang melanggar perintah akan membantai orang-orang itu, seluruh klan." Ni Feng buru-buru pergi setelah mendengar ini.
Wow, angin sepoi-sepoi bertiup, seorang wanita berpakaian hitam heroik muncul entah dari mana dari samping Keyin, berlutut dengan satu lutut dan berkata, Tuan Xiandi, Kekui, yang menjaga aula ruang dan waktu dari alam abadi 9 surga di luar kota, mati. Juga, ada jejak arai teleportasi yang dibuka baru-baru ini. Seharusnya yang kuat datang dari alam 9 surga ke alam 8 surga saya. Mendengar ini, wajah Keyin yang luar biasa menunjukkan kemarahan. Alam keabadian 8 surga dan alam abadi 9 surga saya selalu berada di air yang baik, dan Fang Rulong adalah anjing gila. Alasan mengapa Keyin mencurigai Fang Rulong adalah karena Eight Heavens Realm hanya memegang token yang mengarah ke Nine Heavens Realm Teleportation Array. Dan hanya Fang Rulong di alam 9 surga yang bisa membuka gerbang penghalang ke alam 8 surga. Menurutnya, orang yang membunuh Kekui mungkin adalah orang yang membunuh Yin Xiping. Selain itu, jika Fang Rulong tidak datang sendiri, dia telah mengirim seseorang. Tapi Keyin tidak bisa mengetahuinya. Dia tidak memiliki dendam dengan Fang Rulong. Mengapa dia melakukan ini? Apa tujuannya? Dengan bingung, Keyin memandang Yin Tai dan berkata, Kaisar akan pergi ke Hongmeng Jiutian untuk menemukan Fang Rulong, dan Anda akan bertanggung jawab atas alam 8 surga. 3 bulan kemudian, ketika pembangkit tenaga listrik Eight Heavens Immortal Realm datang, aku akan kembali. Jika Fang Rulong melakukannya, Kaisar Abadi ini tidak akan pernah membiarkannya pergi. Kemudian, Keyin tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan alisnya mengerutkan kening, mungkinkah Fang Rulong mengintip, peri musim semi di rumah rahasia 8 hariku. Tidak baik. Keyin memandang wanita berpakaian hitam itu dan berkata, Xiao Qian, kamu segera pergi ke rumah rahasia 8 hari untuk mencari tahu. Jika seseorang benar-benar memiliki gagasan tentang rumah rahasia 8 hari, Anda dan Lu Bingyan harus menjaganya, rumah rahasia. Bawahan patuh. Wanita berbaju hitam itu merespons dan menghilang begitu saja. Setelah itu, Keyin terbang keluar dari istana penguasa kota dan mencapai aula ruang waktu di pintu keluar gerbang kota melalui susunan teleportasi. Dia terbang keluar dari gerbang kota dan memasuki aula ruang waktu yang mengarah ke alam 9 surga. Tepat ketika dia mengeluarkan token Eight Heavens Immortal Emperor dan hendak membuka formasi teleportasi, tiba-tiba, di belakangnya, dia merasa bahwa formasi teleportasi dari Nine Heavens Immortal Realm ke Eight Heavens Immortal Realm memancarkan gelombang-gelombang yang tidak terdeteksi. Masih ada yang datang. Mata Keyin Mei menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Dari intensitas fluktuasi, orang dapat tiba dalam waktu sekitar 7 hari.